ucapkan terima kasih buat dulur yang sudah menyempatkan hadir di kediaman saya untuk kita silaturahmi, kita zikir wafiat, kita bersolawat bersama mengharapkan ridhonya Allah. Ya, ini juga setelah ini nanti kita ada cara makan, nanti ada rupiah juga dan imunisasi pemberkitan bersama korin. Jadi saya sedikit menjelaskan buat Mas Gun juga ya, biar ya ada sedikit pemahaman ini apa sih gitu kan. Jadi ini kita di sini jamaah Thariqah ya. Thariqah itu apa gitu kan, saya bertanya-tanyaan seperti berkawam ya. Jadi kita ini jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Satariyah. Ya, ini guru kita, guru saya, Kiai Nur, guru musik di Cirebon. Beliau aslinya orang Tuban, cuman punya istri di Cirebon dan sekarang di Cirebon di Pabedilan. Kalau pernah dengar artis Charlie ST12 itu ada di Cirebon, itu kecamatan Pabedilan, itu satu desa sama majelis. Charlie ST12 orang tuanya rumahnya Charlie itu perbatasan sama Losari Brebes Cirebonnya itu. Jadi Cirebonnya Cirebon timur perbatasan sama Losari. Jadi ini beliau Kiai Nur. Nah ini guru musik kita. Jadi apa itu Thariqah itu adalah metode untuk jalan. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Jadi Thariqah itu menjalankan syariat hakikat bersamaan. Harus dicabut. Gitu kan ada namanya rukun iman, ada rukun Islam. Nah kalau rukun Islam itu kan syahadat, sholat, ya puasa, haji, zakat itu kan ya. Itu hubungannya sama jasad, hubungannya sama syariat. Ya. Nah, ada namanya rukun iman. Ya kan? Rukun iman tuh semua tentang gaib. Iya enggak? Iman terhadap kepada Allah, malaikat, ya berkodar, ya itu kan hal dengan gaib. Ya, tapi kita percaya enggak ada itu ada? Ada. Karena iman itu percaya tanpa kita bisa melihat gitu, tanpa kita bisa merasakan, karena keimanan itu nggak bisa dicerna atau ditangkap sama panca indera. Saya nggak Tuhan ada, tapi nggak pernah lihat. Itu ada gitu. Itu namanya iman. Iman itu sebuah keyakinan setiap orang itu yang nggak bisa diotak-atik sama orang lain lah bahasanya gitu ya. Kalau dia imannya apa, yakinnya apa, kan kita nggak bisa merubah keyakinan iman itu karena keyakinan masing-masing gitu kan. Jadi ada rukun iman dan rukun Islam. Nah, pada saat sholat kita ibadah itu kan secara zohira itu kan kita sholat wudhu segala macam, tapi hakikatnya kita nggak paham. Hakikat ruh itu apa yang menggerakkan jasad itu ruh, itu nggak diajak ibadah ya kan gitu ya. Biasanya kan kita sholat pikirannya kemana ini? Pikiran kali itu sholat ke Allah enggak ini? Apa ke makanan, ke pekerjaan, ke masalah gitu kan? Rata-rata kan itu. Jadi makanya ada firman Allah dalam Quran itu disebutkan bahwa celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya, diancam neraka wahil. Yang sholat aja diancam neraka wahil, apalagi yang sholat. Masalahnya gimana caranya yang benar sholatnya? Enggak dianggap masuk neraka wahil. Ya caranya ya kita harus menjalankan sholat syariat hakikat bersamaan. Nah, hakikat itu apa? Hakikat itu Allah. Nah, ilmu syariat dibawa sama Rasul. Nabi Muhammad itu membawa syariat untuk diajarkan ke umat atau disampaikan ke umat. Nah, kalau ilmu hakikat, ilmu para nabi. Ada nabi, ada rasul kan ya. Nah, kalau nabi itu dapat wahyu dari Allah itu buat diri sendiri. Gitu kan, bukan untuk orang lain. Karena jadi nabi juga punya pengikut, nggak punya jamaah. Kalau rasul punya, karena punya kewajiban untuk menyampaikan ke umat, makanya disebut rasul. Nah, kalau dulu zaman kenabian, ada nabi rasul, zaman nabi ditutup sama rasul, nabi terakhir. Nah, setelah zaman kerasulan, zaman kewalian. Makanya kita sering dengar ada wali, ya wali ini wali itu segala macam. Karena dalam zamannya kewalian. Nah, ini wali, ini ibaratnya kalau dulu mah nabi, sekarang wali, gitu kan. Nah, kalau dulu mah rasul, sekarang mursyid. Nah, jadi mursyid juga sama. Mursyid juga punya amanah untuk menyampaikan ke umat ajarannya. Jadi ajaran dari Rasul nyambung gitu kan, makanya sambungannya ada. Jadi kita kemurnian dalam ibadah atau dalam kita melaksanakan hak syariat hakikat sholat ataupun ininya sesuai dengan tuntunan Rasul gitu. Nah, yang berkembang di masyarakat ada acting, Muhammadiyah, segala macam itu mah organisasi, yang organisasi sebuah perkumpulan gitu. Nah,
Padahal yang sebenarnya adalah Islam itu kemurnian dalam artian yang dibawa sama Rasul, ya kita harus ngikutin caranya Rasul gitu kan. Cuman karena ibaratnya pemahaman orang berbeda-beda, punya kepentingan berbeda-beda, golongan berbeda-bedanya adalah berbeda-beda paham. Nah, ini ada namanya toriko. Apa itu toriko? Toriko adalah menjalankan syariat hakikat bersamaan. Kayak gitu. Jadi kita cara wudhu, sholat tuh kita juga ibaratnya raganya menghadap kiblat gitu ya. Mulut kita tak Allah Akbar, hati kita niat. Nah, pikiran kita juga fokusnya ke Allah. Karena di situ ada lapas Allah ya, mungkin masnya ada titik latifah ya. Jadi manusia itu ada titik latifah, titik halus. Titik latifah ini titik-titik penyambung ibadah manusia itu nyampe ke Tuhan itu. Nah, ruh jasad ini yang mengendalikan ruh, ya kan ya. Nah, yang kembali ke Allah kalau kita meninggal itu jasad apa ruhnya? Ruhnya, bukan jasadnya. Selama ini kita sholat ruh jasadnya aja, tapi ruhnya nggak pernah diajak sholat, iya kan? Nyatanya apa? Setelah sholat hati nggak tenang. Berarti ada yang salah sholatnya. Harusnya dengan zikir, dengan sholat kan hati tenang, budi perilaku baik, akhlaknya baik. Gitu kan. Visinya Rasul itu kan ngajarin syariat itu kan, ngajarin Islam itu buat biar umatnya itu setelah sholat hatinya tenang. Ada masalah lari ke Allah, ada solusinya, ada kesabaran, ada keikhlasan gitu ya. Setelah zikir hatinya tenang. Itu kan tujuannya kan ke situ. Kita kan dalam hidup jangan cari apa sih? Ketenangan batin, keriduannya Allah, gitu kan? Hidupnya yang dicari kan ketenangan, bukan kekayaan, iya kan? Kalau kaya, kalau nggak tenang gimana? Iya kan? Yang penting yang kita cari ketenangan batin dan keriduannya Allah. Nah, itu bisa ditebus dengan cara apa? Dengan cara kita membersihkan titik-titik kita. Apa titik-titik kita? Itu titik halus penghubung kita sama Allah. Jadi doa manusia itu belum bisa diijabah atau belum bisa diterima sama Allah itu kalau belum melewati 7 lapisan langit. Doa kita itu, kalau kita berdoa gitu ya. Nah, 7 langit ini ada malaikat penjaganya. 7 langit ini, langit pertama, kedua sampai ke-7 diperintahkan malaikat yang penjaga langit di situ tiap-tiap langit sama Allah. Kalau ada manusia hambaku ya yang masih punya sifat iri, dengki, sombong, hasad, ujub, nah itu kan. Ada sholat tapi masih ngomongin orang. Ada yang masih ada sholat tapi masih riya, kayak sombong, haji tapi kalau nggak dipanggil haji diem aja kan oleh gitu kan. Berarti itu rohaninya yang nggak ada. Ada sifat iri dari itu nggak bakal diterima. Karena apa? Allah tuh nggak butuh sholat kita. Allah tuh nggak butuh puasa kita. Tanpa ada kita tuh Allah udah akbar gitu kan. Yang butuh tuh kita sebagai hambanya butuh Allah gitu kan, butuh pertolongannya Allah, butuh ridhonya Allah, karena kita sebagai hamba dari makhluknya Allah. Nah, makanya ada 7 latifah ini tempat bersemayam cepat tercela gitu. Ruh itu dibarengi sama titik-titik latifah itu, akhirnya ruhnya tertutup ya. Pertama dari nafsu kita, kedua dari keilmuan yang pernah kita pelajari, zikir tidak bersanad. Ya banyak faktornya gitu kan. Itu nutupin titik latifah, makanya kotor. Ibaratnya nggak ada kayak kaca itu tertutup debu. Akhirnya pada saat ada masalah tuh gelap. Apa ini solusinya ini? Apa ini? Beda sama orang yang dekat sama Allah. Ada masalah kan ada cahaya kelihatan. Oh ini solusinya, ini namanya ini kelihatan. Ada masalah tuh Allah memperlihatkan. Oh ini solusinya ini. Itu bukan hal yang ajaib, karena dia sering membersihkan hatinya, kacanya jadi bening. Akhirnya pada saat ada pantulan Nurullah, Nur Muhammad, ke mursyid kita itu nyambung, akhirnya nyala. Pada saat ada lampu, ada cahaya, kita bisa melihat keadaan, gitu, lihat permasalahannya apa sih? Oh ini, hikmahnya apa sih? Oh ini hikmahnya. Kenapa saya kayak dikasih ujian kayak gini? Miskin, sakit, segala macam. Oh hikmahnya saya tuh mau naik kelas. Dikasih ujian, saya mau naik kelas gitu ya. Dikasih sakit, oh saya tuh biar istighfar sama Allah, biar saya tobat lagi ke Allah, karena Allah rindu sama saya. Saya selama ini jarang nyebut nama Allah, jarang istighfar, jarang sholat, lalai gitu kan. Itu karena kita dikasih sakit dan kita kembali lagi banyak bersyukur. Sewaktu sehat tuh jarang menggunakan saya buat ibadah. Akhirnya pada saat sakit saya menyadari Allah kayak gitu. Kasih sayangnya Allah kan kasih masalah. Tujuannya biar kamu tuh kuat, biar kamu naik kelas gitu. Karena tempat di dunia itu banyak ujian gitu. Biar kamu naik derajat.
Jangan sampai ada masalah dihindari atau malah pusing, lari ke Allah, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, masalah datang dari Allah. Ujian itu ibaratnya kita sekolah tuh, masa sekolah kelas 6 SD itu dikasih ujian kalau enggak, harusnya enggak, karena tahu bahwa saya mau SMP, ya kan, tidak SMA. Kenapa saat ujiannya dihadapi? Dan ujian nggak boleh minta tolong kan, harus dihadapi sendiri kan. Ya ada masalah kita selesaikan, walaupun kita cerita ke orang lain, tetap aja kita yang bisa menyelesaikan sendiri. Makanya kita sama Allah, kayak gitu. Karena masalah dari Allah, kita minta sama Allah biar solusinya gimana. Pada saat kita selesai ujian itu selesai, lolos, naik kelas ya nggak? Setelah SMA nih, ujian udah selesai, lulus gitu. Kira-kira kan nanti kita kerja kan, level berikutnya kan, Allah tuh ngasih kerjaan buat kamu. Masa kamu nggak mau ujian, mau SMA terus, kayak itu kan? Ada kan udah menyadari di situ. Jadi di sini kita belajar ngaji diri, ngaji rasa bahwa hakikat hidup itu adalah Allah. Sebenarnya itu adalah kehendaknya Allah. Cuman tugas kita adalah membersihkan ini. Kalau kita ibadah ruh itu tepatnya di ikhlas. Ikhlas itu ada pada saat menghilangkan atau kita membersihkan sifat iri, sombong, ujub, ria, sifat-sifat tercela itu yang menghalangi. Paham ya maksudnya ya. Jadi sebelum saya jelasin ke ininya ya. Jadi itu, Anda yang kembali ke Allah itu ruh kita. Makanya di sini kita Thariqah itu belajar caranya menerapkan syariat hakikat bersamaan. Syariat ya yang kita pelajari. Hakikatnya itu Allah. Jadi dalam apapun kita zikir, kita wudhu, kita sholat, kita ingat Allah, kita lapas Allah ya, lapas ya. Maksudnya kalau dari depan kan, kalau dari saya nulisnya di sini alif, lam, ha. Titik latih kan ada 1 di sini, 4 di sini, ya 2 ini, 1, 2, 4 di sini itu ada. Tadi udah pernah ya dikasih tahu ya, ada titik latifah ini titik-titik penyambung atau penghubung kita. Jadi kayak sinyal HP itu inilah sinyalnya providernya gitu. Kalau ininya nggak nyambung, kotor bahasnya karena iri sifat, iri sombong, dengki, marah itu nggak nyambung. Tapi kalau udah bersih, ikhlas, timbul kan ikhlas. Pada saat kita ibadah ikhlas, otomatis kan yang diterima sama Allah itu ikhlas itu, ya. Jelas ikhlas karena Allah. Ikhlas itu bukan cuma diucapkan, tapi ya dirasakan juga di kalbu, cuma di pikiran. Jadi batiniah kita niat, terus pikiran kita, fokus kita nih lafaz Allah, menulis di pikiran kita lafaz Allah minimal di dada, membayangkan lafaz Allah. Oh di sini ada lafaz Allah. Nah kita udah membayangkan lafaz Allah, itu udah zikir. Zikir itu ingat Allah gitu. Tapi sampai sholawat, istighfar, subhanallah, tapi nggak ada pikiran fokus lafaz Allah, percuma, itu kosong, nggak dinilai. Ibarat sampai sholat Allah Akbar 5 kali sehari, haji segala macam, nggak ada pikiran fokus lafaz Allah, hakikat itu sampai ibaratnya nggak dinilai. Sholat itu selama 20 tahun juga itu kamu nanti mendingan suruh ngulang cara syariat hakikat. Kenapa? Ya karena sholatmu bukan mengingat Allah, zikirmu bukan ingat Allah. Ingat sholat itu buat apa sih? Ini Allah kan. Kalau kita nggak ingat Allah waktu sholat, waktu wudhu, waktu ngaji, waktu zikir, gitu kan? Berarti belum termasuk zikir. Yang disebut zikir adalah ingat. Ya, walaupun saya lagi ngerokok, tapi saya dalam batin dia saya pikiran saya ingat Allah, saya zikir. Gitu. Makanya wali-wali itu kayak kalau ngerokok lagi ngopi, padahal lagi zikir. Beda kan, batiniahnya gitu kan. Itu. Jadi intinya itu adalah hakikat itu Allah. Ingat Allah. Karena apa? Kita hidup, rezeki kita, jodoh kita itu Allah yang ngatur semuanya. Ada masalah segala macam, lari ke Allah. Gitu kan? Jadi kadang kita lupa, merasa manusia, merasa punya kemampuan, akhirnya merasa bisa, sifat merasanya muncul nih, sifat oh saya bisa ngatasi semua ini. Itu ada masalah yang padahal kita makhluk lemah loh. Akhirnya kita simpulkan sifat iblis, kesombongan. Pada saat masalah mentok, gua stres, bingung kemana lagi, lupa, gitu kan. Padahal harusnya kita menjadi bahwa satu lemah ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Waktu zikir tuh nggak kuat duduk, ngantuk. Itu kita menyadari bahwa saya lemah. Ya Allah, saya lemah. La haula wa la quwwata ya Allah. Saya minta daya dan kekuatan kecuali Engkau yang memberi kekuatan kepada hamba. Hamba minta kekuatan. Pasrah kan, ikhlas kan. Pada saat ikhlas pasrah, Allah yang ngasih pertolongan gitu, kekuatan. Tahu ya konsepnya ya.
Jadi itu konsepnya di sini itu ngaji gimana caranya kita menjalankan syariat akad bersama. Itu aja. Tujuan kita ngaji adalah untuk membersihkan kolbu hati biar ibadah kita diterima, doa kita dijabah. Senang nggak kalau misalkan saya ibadah diterima, setiap kali doa dijabah? Senang nggak? Itu kan harapannya hamba kan gitu, dan Allah ridho terhadap kita gitu kan. Paling seneng kan itu kan, ya itu makanya di Tauhid inilah cara jalannya. Karena ini yang diajarkan sama Kanjeng Rasul. Ya itu diajarkan sama Rasul. Kalau saya ini Ali, ya di nasab pendiriannya dengan takdir la ilaha illallah, terus ke nasabadiannya Allah ke jalur Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi dua jalur itu sebenarnya. Makanya jalur yang waktu Suryalaya itu yang benar itu. Mungkin dari sekian banyak toriko yang berkembang di dunia, cuman mursyid cuma ada 3, yang lain cuma mursyid-mursyidan. Karena mursyid itu ya, Rasul itu yang angkat Allah. Ya, yang mursyid itu yang angkat Allah, bukan manusia, bukan golongan, bukan. Ada sejak awal dari langit gitu kan, ada kehidupan itu bukan cuma di bumi aja ya. Ada kayangan alam langit ada. Nanti kalau saring-saring masalah itu nanti ada lagi. Jadi kenapa kita mempelajari kayak gitu ya? Kita ini loh yang menggerakkan jasad ini loh. Kita itu, saya itu wahyu itu nama jasad. Ruh saya siapa? Ibarat gini, ini mobil nih. Saya punya mobil Innova ya. Ini ada supir. Ini kalau nggak ada supir gerak nggak? Supir ibaratnya nyawa terus ya, masukin ke mobil, gerakin kan akhirnya kan. Yang gerakan adalah orangnya. Nah, apakah orang ini namanya Innova? Yang ini namanya Innova siapa? Mobilnya. Nah, makanya tugas kita adalah men'aruf nafsahu. Makanya ada istilah, barang siapa mengenal dirimu maka mengenal Tuhanmu. Nah, men'aruf nafsahu itu proses perjalanannya panjang. Kenapa disebut panjang? Karena kita harus membersihkan kita yang selama ini kotor. Dari lahir sampai sekarang 30 tahun misalkan kan, kita banyak maksiat, ya itu bersihkan dulu. Pertama dengan taubat dulu. Nggak ada cara lain, taubat dulu sama Allah. Kita dibersihkan sama Allah. Makanya pertama amal yang dilakukan adalah mandi taubat. Kenapa harus mandi taubat di malam? Karena Allah itu cinta sama orang-orang yang taubat. Gitu. Karena level pertama semua yang mau dekat sama Allah, ya harus minta maaf. Ibaratnya kita terima orang tua, kalau punya salah, mau sampai beli motor, tapi punya salah sama orang tua, minta maaf dulu kan, gitu. Kalau punya salah orang tua, atau kita minta terus sama Allah. Ya Allah sih malah marah-marah rohim ya. Gitu. Tapi kan kita kan sebagai hamba itu harus menyadari kita tuh hamba lemah berkotor, harus istighfar, banyakin istighfar, banyakin taubat. Nah, keuntungannya mandi taubat atau manfaatnya mandi taubat kalau dari kesehatan, mandi di atas jam 12 sampai menjelang subuh, airnya mengandung air pengobatan. Kalau yang punya sering rematik, kalau segala macam, mandilah di sebelum subuh. Ya, itu pasti sehat. Ya, kalau mandi habis subuh sampai jam 9 itu air menyegarkan. Kalau yang menjadi penyakit itu habis maghrib sampai jam 12 itu tuh mandi penyakit, nggak boleh mandi malam penyakit. Itu yang disebut penyakit itu karena air itu bertolak belakang sama tubuh. Paham ya? Jadi kita ada mandi tobat di atas jam 12, jam 1, jam 2 gitu, jam 3 menjelang subuh mandi, ada sholat hajat dan kita istighfar sebanyak-banyaknya. Itu dulu yang harus kita bersihkan. Biar apa? Biar kita itu hatinya itu subur. Jadi hati yang subur ya pada saat ada tentek gitu kan, pada saat ada zikir tentek, ada sholawat kayak kerinduan sama Rasul gitu kan. Tapi hati yang gersang kayaknya tuh wah panas, berarti ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Ya saya itu dari nafsunya dan dari keilmuannya, pada leluhurnya, goib yang menghalangi rohaninya kan. Karena kita pernah ngamalin pengen sakti, saya pengen ini gitu kan. Akhirnya muncul ada setan-setan siluman iblis yang menghalangi roh kita untuk ibadah gitu. Ya, paham ya konsepnya. Jadi di sini kita ngaji. Nah, kita ngajinya waqiah. Kenapa waqiah? Kenapa sholawat? Ini yaitu masih waqiah ya. Itu waqiah itu sholat narik rezeki, sholawat narik rezeki, istighfar rezeki, sedekah rezeki. Apa maksudnya? Ya maksudnya biar jamaah-jamaahnya beliau itu terbebas dari permasalahan ekonomi. Kalau orang masih ada masalah ekonomi, otomatis ibadahnya kan ruwet. Tapi kalau uangnya pas segala macam, pas kan enak ibadah, ya kan? Kalau terjamin misalkan hidup kita enak dan Allah memudahkan rezeki kita, otomatis kan ibadah kita enak. Gitu. Makanya caranya gimana? Istighfar dulu.
oh rezeki saya salah, terus saya kerjaan saya ini rezekinya, ya berarti ada yang salah. Itu istighfar, sodako banyakin. Nah istighfar kita baca ini juga salah satunya. Nanti di sini kita ada wali kodol hajati ya, kita nanti mulai aja. Nanti kita bacanya ini sebenarnya 21 kali, dan sholawatnya 3000 kali. Cuman karena ini ngikutin aja ini imam berapa kalinya. Nanti masing-masing karena kemampuan masing-masing berbeda ya, bacanya sesuai. Kalau saya misalnya pelan ya pelan aja ya, kalau saya bisa cepat ya cepat, standar ya sesuai yang fokus. Nah pada saat zikir, pada saat sholawat kita sebisa mungkin membayangkan lafaz Allah di dada, membayangkan lafaz Allah di pikiran kita ya. Niat kita adalah yang termaksudi waridul maghdubi. Jadi itu saya mengharapkan dirinya Allah, udah itu aja intinya gitu. Saya ngaji di sini niat mengharap ridhonya Allah itu dari Ta'ala ya, karena Allah itu niatkan itu dulu ya. Yang kedua nanti di sini ada tawasul, kemudian ada wali kodol hajati. Nanti yang pertama nanti kita doakan buat beliau Yai Nur dan kesehatannya. Nanti kita, kalau orang tua yang kita masih ada nih, doakan ya Allah, orang tua saya masih hidup ya Allah, semoga dikasih kesehatan, panjang umur, ampun segala kesalahannya, dikasih hidayah gitu ya, semoga dikasih rezeki yang melimpah buat anak-anaknya gitu. Kalau yang udah meninggal ya Allah, orang tua saya udah meninggal, doakan ya Allah semoga diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya di sana gitu. Kita doakan. Setelah yai, doakan orang tua kita. Ya bapak kita yang udah meninggal, yang meninggal doakan. Yang masih ada doakan kesehatannya, apa kebarokahannya. Itu kan sebagai anak yang soleh kita, ya kan? Masa kita nggak berterima kasih doain orang tua, masa nggak mau gitu kan gitu. Yang keduanya setelah itu kita doakan sesama muslimat di sini biar kita bisa istiqomah dalam beramalia, bisa Allah memberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan segala masalah apapun yang di hidup kita, biar Allah yang ngasih petunjuk kita ya. Masalah itu datang dari sebenarnya ada yang dari diri sendiri, emang ada dari ujian dari Allah. Masalah itu tergantung kita nyikapinya. Kalau nyikapi masalahnya berat, jadilah berat. Masalah ini mudah karena ini masalah dari Allah dan saya ada kekuatan dari Allah, insya Allah jadi mudah. Jadi tergantung kita nyikapinya. Kalau ngeluh, azab itu namanya. Kalau kita sabar, itu ujian namanya. Ikhlas ridho tawakal, itu namanya kedua. Nah itu ya yang kedua ya. Yang ketiga ini, wali kodol hajat yang ketiga nanti punya hajat. Ya Allah, saya punya penyakit apa nih? Kalau saya punya kesembuhan. Jadi dengan izin Kenur ya Allah, saya minta kesembuhan penyakit saya yang dialami apa. Ya Allah, saya lagi susah nyari kerja, atau saya rezeki saya lagi sulit ya Allah, saya minta ya Allah bukakan pintu rezeki saya ya Allah, mudahkan gitu kan. Itu apapun hajat sampai kalian disebutkan di yang ketiga itu dengan izin Kenur ya Allah, saya minta misalkan pekerjaan ataupun rezeki yang lancar, dapat sukses apapun ya, ataupun tentang kesehatan, semua disebutin. Itu yang ketiga ya. Setelah nanti waqiah, nanti sholawat disambung di doa, tidak ditutup. Nanti yang itu makan kita sering-sering lagi. Nah, nanti yang majuman, pembangkitan atau misalnya korin ya nanti bisa yang bareng-bareng, atau nanti rupiahnya dua-dua ataupun ini seperti biasa lah. Yang penting insya Allah nanti saya harapkan nanti yang di sini korinnya disalamin dulu ya, nanti simpulan ibadahnya ya. Oke, mulai aja ya.